warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Amelia dengan NIM 1211051 dan saya Mulyadi dengan NIM 1211003. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Komponen dan Sumber Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Kartini dan Bapak Salim. Baiklah, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Mulyadi. Dan untuk materi kedua akan disampaikan oleh kepada Saudari Miftah Amelia. Baiklah, untuk judul kami yaitu Komponen dan Sumber Pendidikan Islam. Dalam pengertian umum, sistem pendidikan adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan. Akan tetapi, ini memerlukan suatu komponen pendidikan. Definisi dari komponen pendidikan ialah bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. Komponen dan sumber pendidikan Islam terdiri dari 1. Pendidik, 2. Peserta didik, 3. Kurikulum, 4. Alat dan fasilitas pendidikan, 5. Lingkungan pendidikan, dan yang keenam, tujuan. Yang pertama yaitu pendidik. Salah satu komponen penting dalam pendidikan ialah pendidik. Jika ditinjau dari lembaga pendidik, muncullah beberapa individu yang tergolong pendidik, di antara yaitu guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, kemudian orang tua sebagai pendidik dalam lingkup keluarga, dan pimpinan masyarakat sebagai pendidik di lingkungan masyarakat. Para pendidik adalah profil manusia yang setiap harinya didengar perkataannya harus memiliki seperti syarat-syarat berikut. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, menjalankan ibadah dengan taat. Yang ketiga, ikhlas dalam menjalankan tugas pendidikan. Yang keempat, tegas dan berwibawa dalam menghadapi masalah yang dialami murid-muridnya. Yang kedua, ialah peserta didik. Definisi dari peserta didik merupakan manusia yang memiliki potensi dan mengalami perkembangan sejak ia dilahirkan. Salah satu tugas pendidik adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dapat juga diartikan peserta didik merupakan salah satu individu yang telah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik segi fisik maupun pikiran. Untuk komponen yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum pendidikan memiliki kaitan yang sangat erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, pastinya perlu disampaikan kepada peserta didik isi atau kurikulum. Kurikulum pendidikan juga berkaitan dengan tujuan pendidikan dan berkaitan dengan manusia ideal yang dicita-citakan. Macam-macam dari isi pendidikan ini terdiri dari yang pertama, pendidikan agama. Yang kedua, pendidikan moral. Yang ketiga, pendidikan sosial. Yang keempat, pendidikan intelektual. Dan yang kelima, pendidikan keterampilan dan jasmani. Selanjutnya, yang keempat, alat dan fasilitas pendidik. Alat dan fasilitas juga sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan. Dengan adanya fasilitas ini dapat memudahkan proses berjalannya pendidikan, sehingga dapat mencapai dari suatu tujuan pendidikan. Sarana pendidikan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sarjana fisik pendidikan. Yang kedua, sarana non-fisik pendidikan. Yang kelima, lingkungan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, lingkungan juga dapat berpengaruh dalam keberhasilan atau kegagalan. Dalam konsep ajaran pendidikan Islam, lingkungan yang baik adalah yang diridhoi Allah dan Rasul. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan yaitu meliputi kondisi dalam dunia dengan cara-cara tertentu dan mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan dan perkembangan macam-macam dari lingkungan pendidikan yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial. Dan yang keenam, tujuan. Dalam dunia pendidikan Islam juga memiliki suatu tujuan.
Adapun arah dan tujuan studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya hakikat agama Islam dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarahnya. Sekian dari materi kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.